Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Kurniawan, NIM 1914040071 dari Tadris Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS Matematika Diskrit saya, yaitu nomor 1. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Nah, pertanyaannya, berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Jawab, diketahui jumlah mahasiswa kalkulus sebanyak 345. Di sini kita lambangkan dengan A, dan jumlah mahasiswa matematika diskrit sebanyak 212 kita lambangkan dengan B. Sedangkan siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut kita misalkan dengan A irisan B, yaitu sebanyak 188. Maka untuk mencari kalkulus saja sama dengan A kurang dan A irisan B sama dengan 345 dikurang 188. Untuk matematika diskrit sama dengan B dikurang A irisan B sama dengan 212 dikurang 188 sama dengan 24. Maka didapatkan untuk kalkulus saja sebanyak 157 dan untuk matematika diskrit saja sebanyak 24. Baiklah, selanjutnya nomor 2, yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Jawab, bilangan 2 ya sampai 11 yang relatif prima dengan 6 adalah 5, 7, dan 11. Maka kita misalkan dengan A1 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, dan A2 sama dengan habis dibagi 7, A3 sama dengan habis dibagi 11, sedangkan N sama dengan banyak bilangan bulat 1 sampai 1000, yaitu sama dengan 1000. Nah, untuk mencari NA di sini kita hanya tinggal memasukkan nilai N dan dibagi dengan nilai A1, itu sama dengan 1000 per 5, maka didapatkan 200. Untuk mencari NA2 sama dengan NA1 tadi, kita hanya tinggal memasukkan dan didapatkan hasil 142. Begitu juga untuk dengan NA3. Nah, untuk mencari NA1 irisan A2, maka terlebih dahulu kita mengalihkan A1 dan A2, yaitu didapat 35, dan kita hanya tinggal membagi nilai N dengan hasil kali dari A1 dan A2 tadi. Begitu juga untuk mencari N A1 irisan A3, N A1 irisan N A2 irisan A3, dan mencari N A irisan 1, irisan 2, dan irisan A3. Nah, selanjutnya untuk N A1 gabungan A2 gabungan A3, di sini dapat yaitu dengan 1000 dikurang 200 dikurang 142 dikurang 90 ditambah 28 ditambah 18 ditambah 12 dikurang 2, sehingga didapat 624. Di hasilnya adalah 624. Selanjutnya nomor 3, tentukan banyak solusi bulat dan negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34 dan C kecil dari 44, D kecil dari 37. Itu jawabannya, yaitu N sama dengan banyaknya solusi bulat persamaan tersebut dengan syarat A
besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0. N sama dengan 54 ditambah 4 dikurang 1, 54. Sama dengan 5754. K sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial 3 faktorial. Maka didapatkan hasil 29.260. Untuk P1 sama dengan solusi dari persamaan tersebut yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0. Solusi dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20, di mana A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0. Kali dapatkan nilai P1 sama dengan 20 ditambah 4 dikurang 1, 20. Maka 23 faktorial per 20 faktorial 3 faktorial. Didapatkan hasil 1771. Untuk P2 sama seperti P1 tadi. Untuk P3 juga begitu. Jadi P1 P2 sama dengan solusi dari persamaan tersebut yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 0. Untuk solusi dari A dikurang 34 ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44, hasilnya min 24. Di A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C kurang 44 besar sama 0, dan D besar sama 0. Maka nilai P1 P2 sama dengan min 24 ditambah 4 dikurang 1 min 24. Tidak ada penyelesaian atau P1 P2 sama dengan 0. Maka dengan nilai P1 dan P2 sama dengan 0, maka nilai P1 P3 sama dengan P2 P3 sama dengan nilai P1 P2 P3. Jadi nilainya 0. Untuk selanjutnya nomor 4, itu tentukan deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1 dikurang x. Fx sama dengan 1 per 1 dikurang x. Untuk untuk x sama dengan 0 sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya f turunan pertama x sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat. Untuk f turunan x sama dengan 0 itu 1 per 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Untuk f turunan kedua x sama dengan 2 per 1 dikurang x. F turunan kedua x sama dengan 0 sama dengan 2 per 1 dikurang x sama dengan 2. F turunan ketiga x sama dengan 2 per 1 dikurang x pangkat 2. Untuk F turunan ketiga x sama dengan 0 sama dengan 2 per 1 dikurang 0 pangkat 2. Dan hasilnya 2. Jadi deret Taylor dari fx adalah 1 per 1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, yang B fx sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat. Dari soal yang A tadi kita telah melihat yaitu 1 per 1 dikurang x kuadrat sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah 4 dan seterusnya. Selanjutnya nomor 5, tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari PX sama dengan 2x ditambah E pangkat min x.
Px sama dengan 2x ditambah E pangkat min X sama dengan 2x ditambah 1 dikurang X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Jadi barisan dari FPB di atas adalah AN sama dengan 1 per 2 faktorial min 1 per 3 faktorial 1 per 4 faktorial min 1 per 5 faktorial dan seterusnya. Untuk B, Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 dan seterusnya. Maka Px sama dengan 3 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. 3 kurung 1 ditambah x ditambah 2 faktorial x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Jadi barisan dari FPE di atas adalah Bn sama dengan 3 kali 2 faktorial 3 kali 3 faktorial 3 kali 4 faktorial 3 kali 5 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya nomor 6, tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan Bn sama dengan 0 0 0 1 1 1 dan seterusnya. Maka Px sama dengan sigma dari tak hingga menuju ke n sama dengan 0 an x pangkat n sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 dan seterusnya. Sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 dan seterusnya. Maka didapatkan x pangkat 3 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Bagian terakhir adalah deret Taylor nomor 5 daftar kita sebelumnya, sehingga kita peroleh bentuk sederhananya yaitu Px sama dengan x pangkat 3 dikali 1 per 1 kurang x. Selanjutnya nomor 7, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan Bn 3 1 3 1 3 dan seterusnya. Maka Px sama dengan sigma dari tak hingga menuju n sama dengan 0 an x pangkat n per n faktorial sama dengan 3 tambah 1 dikali x tambah 3 dikali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 dikali 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sama dengan 3 ditambah x ditambah 3 kali x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 x pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan 3 ditambah 3 x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka sama dengan 3 x ditambah 3 pangkat min x ditambah pangkat x dikurang pangkat min x sama dengan 4 pangkat x ditambah 2 pangkat min x dibagi 2 sama dengan 2 pangkat x ditambah pangkat min x. Selanjutnya yaitu nomor 8,
Ada beberapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian hingga. Yang A, tidak ada kotak kosong. Diketahui tadi 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda. Yang pertama, tidak ada kotak yang kosong. Jadi karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya setiap kotak harus terisi 1 koin. Maka PX sama dengan X tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 1 per 1 dikurang X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 sigma dari tak hingga menuju ke R sama dengan 0, 5 ditambah R dikurang 1 R X pangkat R. Maka sama dengan sigma tak hingga menuju R sama dengan 0, 5 ditambah R dikurang 1 R X R tambah 5. Sehingga banyak cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda hingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah X pangkat 89 dalam PX, yaitu 84 ditambah 4 84 sama dengan 8884, sehingga dapatkan hasil 881.302 cara. Selanjutnya 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Karena 3 kotak pertama masing-masing mendapat 10 koin, maka otomatis 30 koin udah pasti untuk kotak 3 pertama. Dan selanjutnya maka yang tersisa adalah 59 koin. Itu kita samakan dengan R, sehingga 4 ditambah 59 menjadi 6359 dan hasilnya adalah 14295960. Baiklah, selanjutnya untuk nomor yang terakhir yaitu tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian hingga. Untuk soal yang pertama, A, tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Sini saya tidak dapat menjawabnya, jadi kita langsung saja masuk ke yang B, yaitu tidak ada kamar yang kosong. Sini PX sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya pangkat 80. 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya dikali 1 pangkat 80. Pangkat X dikurang 1 sama dengan pangkat 80. Maka didapatkan hasil 80 0. Pangkat 80 X dikurang N1. Pangkat 79 X ditambah min 1 pangkat K 80 K. Pangkat X 80 dikurang K min 1 80 untuk K besar sama 0. Untuk K kecil sama 0 besar sama N, koefisien X pangkat N per N faktorial dalam PX adalah sigma dari 100 menuju K sama dengan 0 min 1 pangkat K 80 K 80 dikurang K pangkat N. Jadi jumlah cara yang dimaksud adalah sigma dari 100 menuju K sama dengan 0 min 1 pangkat K 80 dikurang K pangkat N. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.